Iblis tua itu menoleh dan memandangi banyak biksu di satu sisi. Iblis tua berpikir bahwa alasan mengapa Chen Ping begitu percaya diri adalah karena biksu yang tersisa. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Chen Ping tersenyum sedikit. Saat iblis tua itu berbicara dengan Chen Ping, Lao Sun dan yang lainnya bergerak. Mereka melihat bahwa Chen Ping dicengkeram oleh iblis tua itu, dan tidak mungkin untuk melarikan diri, jadi mereka berencana untuk menyelamatkan Chen Ping dengan sekuat tenaga. Selama dia menarik perhatian iblis tua, mungkin Chen Ping bisa kabur. Lakukan, Ning Keichen mengatakan sesuatu, dan memimpin untuk pergi dengan pedang. Yang lain mengikuti dari dekat, mereka tidak berpikir untuk membunuh iblis tua itu, mereka hanya berharap bisa membunuh iblis tua itu. Untuk memberi Chen Ping kesempatan untuk melarikan diri. Segera, beberapa tubuh terbang keluar dari kabut hitam, dan lampu pedang yang tajam melesat ke arah iblis tua itu. Keluar, pengadilan kematian. Mata iblis tua itu dingin, dan dia meraihnya dengan tangan besarnya. Tiba-tiba, ruang di mana cahaya pedang berada terdistorsi, dan cahaya pedang itu langsung terkoyak. Oh, namun, yang mengejutkan iblis tua itu, cahaya pedang yang hampir transparan tiba-tiba melintas di atasnya, dan dia berbalik dengan tiba-tiba, tetapi cahaya pedang itu masih melintas di lengannya. Cahaya pedang menebas, dan benar-benar membuat lubang di lengannya, dan darah mengalir keluar. Ternyata roh primordial keluar dari tubuh, ini mencari kematian. Wajah iblis tua itu dingin, dia tidak mengharapkan jiwa pihak lain keluar dari tubuhnya. Anda harus tahu bahwa ini sangat berbahaya, mungkin jiwa tidak akan kembali ke tubuh, dan itu akan berakhir. Terlebih lagi, para biksu dari kondisi tubuh yang pas juga akan mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh mereka, yang pasti mengejutkan iblis tua itu. Setelah roh primordial Ning Keichen keluar dari tubuhnya, setelah roh primordial kembali ke tubuhnya, kulitnya langsung menjadi sangat pucat. Terengah-engah. Alasan mengapa roh primordialnya keluar dari tubuhnya adalah metode rahasia keluarga Ning mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi sekarang, dia harus menggunakannya. Sayang sekali iblis tua itu terlalu kuat. Chen Ping tidak diselamatkan. Mati untukku. Setan tua itu marah, dia dilukai oleh seorang biksu kecil dalam keadaan bugar, bagaimana mungkin dia tidak marah? Saya melihat iblis tua itu mengangkat tangannya, dan energi hitam yang kuat mengalir menuju Ning Keichen. Pukulan ini cukup untuk membunuh seorang kultivator yang pas badan. Ning Keichen sangat lemah sekarang, pukulan ini cukup untuk meledakkannya. Lao Sun dan yang lainnya langsung mengeluarkan semburan napas, langsung menyelimuti Ning Keichen. Mereka ingin menggunakan kekuatan semua orang untuk menahan pukulan iblis tua itu. Napas ini menghantam Ning Keichen, menyebabkan Ning Keichen tiba-tiba muntah darah, hampir menghancurkannya menjadi daging. Lumpur. Tapi tepat ketika tubuh Ning Keichen akan runtuh dan semua orang tidak tahan, tiba-tiba cahaya cian menyelimuti seluruh tubuh Ning Keichen. Sinar ini memancarkan aura yang tenang, menutupi seluruh tubuhnya, dan semburan kabut hitam menghantam tubuh Ning Keichen, yang semuanya terhalang oleh cahaya cian. Tapi tubuh Ning Keichen juga terbang terbalik dan terluka parah. Setan tua itu sedikit mengernyit, dan sekali lagi menembakkan lebih dari 10 udara hitam. Tapi di tengah dentuman itu, aura jatuh pada kecemerlangan cian, tapi semuanya terguncang kembali. Ning Keichen juga dibombardir oleh gelombang nafas ini, tubuhnya terus menjauh, dan akhirnya mendarat di istana. Di antara reruntuhan, Qinglong Seng Wang, dari mana asalnya? Setan tua itu sangat terkejut di dalam hatinya, dia tidak mengerti dari mana cahaya biru itu tiba-tiba muncul. Yang lainnya juga sangat aneh, mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Namun, Ning Keichen tidak mati, tetapi terluka parah, dan tidak mungkin menyelamatkan Chen Ping. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, aku akan mematahkan lehermu dan melihat betapa merajalelanya kamu. Gila. Petik 2. Setan tua takut dia akan berubah nanti, jadi dia berencana untuk membunuh Chen Ping dulu. Cahaya biru yang tiba-tiba muncul tadi membuatnya merasa sedikit khawatir. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku, tetapi kamu tidak percaya padaku. Chen Ping tersenyum ringan. Aku hanya tidak percaya. Sudut mulut iblis tua itu terangkat, dan lengannya tiba-tiba terjepit dengan keras, langsung mematahkan leher Chen Ping. Melihat Chen Ping terdiam di tangannya, iblis tua itu tertawa terbahak-bahak.
Petik 2. Melihat ini, Ji Yun dan Gao Qisheng dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Para biksu lainnya langsung merasa malu. Chen Ping sudah mati, dan mereka putus asa. Tetapi pada saat berikutnya, Chen Ping berjalan perlahan ke dalam lubang besar yang dalam di tanah yang dihancurkan oleh Chen Ping. Keluar, orang tua, seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa membunuhku. Chen Ping menatap iblis tua itu dengan wajah mengejek. Melihat Chen Ping muncul tiba-tiba, semua orang terkejut. Kamu, bagaimana mungkin? Setan tua itu penuh dengan ketidakpercayaan, melihat Chen Ping yang sudah mati di tangannya, dia perlahan menghilang. Hilang, ilusi, apakah ini ilusi lain? Iblis tua itu meraung marah, dia pikir dia telah jatuh ke dalam ilusi, itu sebabnya dia melakukannya. Tetapi setelah beberapa saat, iblis tua itu terbangun, menatap Chen Ping dengan sepasang mata, ini bukan ilusi, dan sama sekali tidak terasa seperti ilusi. Siapa yang memberitahumu itu ilusi, tidak bisakah itu tiruan? Chen Ping tersenyum ringan. Setelah Chen Ping menguasai tubuhnya, dia segera menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk berubah menjadi tiruan. Karena kekuatan lelaki tua itu, avatar Chen Ping tidak diragukan lagi sama dengan orang aslinya, dan durasi waktunya juga singkat. Ini juga mengapa iblis tua itu memukul Chen Ping dengan 2 telapak tangan, tetapi ternyata Chen Ping adalah tanpa luka. Menjadi sangat panjang, karena bukan avatar yang sama yang keluar setiap saat.